makanya aku mau bingung ketika dia tahu itu termasuk dia tahu bahwa itu larangan pemerintah, sementara kita bisa kategorikan pemerintah ini tidak menyuruh yang jelek atau melarang yang baik. Maka oleh itu kita harus mengikuti. Nah ini malah sebenarnya. Nah ini nanti dihukumnya model apa itu maksudnya? Dihukum karena dia sibuk ambil atau sibuk ambil karena si kakek ini mati, atau dihukum karena dia pelanggarannya. Tapi di konteks Indonesia sama. Ini terlepas dari saya. Di konteks Indonesia, mau sih melanggar kayak gitu, hukumannya apa aja nggak pasal-pasalnya? Coba saya bagaimana? Termasuk ini pasal 108 ayat 1, barang siapa bersalah karena pemberontakan atau semacamnya dengan pemerintah, maka pidana penjara paling lama 15 tahun. Berarti hukum Indonesia gitu ya? Berarti di hukum Indonesia dari hukum Islam 15 tahun atau apa? Dari kekuatan. Dalam? Pasal kekuatan. Oh, pasal kekuatan. Ya. Nah ini tergantung pada bukan di sini yang mau kita bahas. Kalau sebuah akun itu tadi sudah mampu, yang saya maksudkan ini ketika dimasukkan ini lawan pemerintah ini perlu dibahas ukurannya. Sudah saya kira sudah selesai permasalahan si pengambil itu jelas semua. Kita tapi sebuah akun sudah ya. Apa tuh ya? Ada yang lain? Hah? Lain ya? Allah berkata. Foto kemenangan. Oh iya, foto ya bisa. Ada yang foto, yang lain selain foto. Tapi maksudnya tidak seberat sos itu maksudnya. Maksudnya kan ini sudah jelas dibahas di mana-mana. Mau mana atau mau beratus ya? Kalau sampai ini perlu dibahas ya asli. Mengalami di catatan ini pun dibahas. Ini kira-kira ada jawaban apa? Menunjuknya ke buat kira-kira gimana? Bisa apa? Sesuai dengan hukum Islam, itu dengan pasal ada pasal 359 KUHP itu tentang kelalaian yang menyebabkan kematian. Nah, tentang hukum janggal. Terus tentang jihad dari satu contohnya berhubung itu tentang jarak dan jarak itu mengenai pasal 1365 BI yang tentang melawan hukum dan harus memberanikan hukumnya harus jihad tentang jadi rugi kepada keluarga korban. Jadi kita yang mau bahas tentang hukum di Indonesia atau tentang UUT atau bagaimana?
kita anu aja dulu. Nggak boleh langsung dijawab di anu aja dulu. Pengklasifikasian kasus dengan kakek. Nanti kasus yang masalah dengan pemerintah urusan dua gitu ya. Lebih enak. Nanti jawabnya rotok aja nggak apa-apa. Tapi kalau boleh spoiler sih memang jawabannya pada akhirnya ngerucutin pada yang sebuah update sama foto. Beda foto sih aku pribadi kok koyo pandai. Iya, silakan moderator. Jadi oke kita membahas dulu yang kakek yang terbunuh, bagaimana di klasifikasinya biar cepat. Nanti dari situ kita bahas yang apakah apa yang menurut pandangan Islam ketika ada orang yang dia akan memberontak seperti itu, karena jelas melawan daripada aturan pemerintah. Nanti ada waktu kita ini langsung masuk bahwa ini soal yang pertama, bagaimana hukum syarak atau hukum mengenai kasus pembunuhan yang dilakukan Jojon ini, apakah termasuk batal amat, syubhul amat atau batal halal? Monggo langsung musyawirin jawaban. Kelompok satu menjawab. Jadi kelompok satu ini termasuk termasuk kontrol foto. Kalau bacakan ibaratnya dari kitab Raudatul Thalibin juz 9 Syaifah 123. Qauluhu awalan yaksidi syai'an wa intasotan fi'la bi arroma soidan fa asoba rajulan aw qasoda rajulan fa asoba ghayrahu bahada khata'un mahmud. Artinya atau pembunuhan yang dia itu tidak bermaksud mengenai orang tertentu meskipun ia sengaja melakukan sesuatu tindakan seperti melempar atau menembak binatang buruan, tapi mengenai seseorang manusia, atau ia bermaksud mengenai seorang namun ternyata mengenai orang lain, maka semua ini termasuk pembunuhan khata'. Dari kelompok 6, pembunuhan yang dilakukan Jojon termasuk kategori batal khata', karena Jojon tidak memiliki keinginan untuk menembak seseorang. Itu akhwat dari kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Wadiyah juz 16 Syaifah 61. Ibaratnya la khilafa bainal fuqaha fi anna al-qatl khata' wa an la yaqsida durba wa al-qatl mithlu ayatnya soidan atau hadapan fayusiba insana atau yang khaliban naim ala insan fayaqtulah. Para fuqaha sepakat bahwa pembunuhan karena keliru atau khata' adalah ketika seseorang tidak bermaksud memukul maupun membunuh, seperti seseorang yang memanah buruan atau target lalu mengenai seseorang, atau seseorang yang sedang tidur lalu berbalik berguling di atas orang lain lalu menyebabkan kematiannya. Sudah kalau ini sudah
dari kelompok 5, kasus dalam konstruksi termasuk dalam kasus potong foto. Maksud kami dari kitab Fathul Qorib Shahifah 268. Wal khata'u al-mahdu ayyarmiya ila syai'in ka syai'in fayusiba rajulan fayaqtulahu fala qawata alaihi ayyarami. Artinya pembunuhan khata' ialah semisal jika ia memanah pada sesuatu namun ternyata mengenai seseorang dan menyebabkan kematiannya. Dalam kasus tadi itu Dajjal itu ingin menembak burung tapi malah mengenai kakek-kakek. Nah itu termasuk pembunuhan khata'. Jadi dari kelompok kami menjelaskan yang pertama kan si Jojen tidak berniat membunuh manusia. Terus yang kedua si Jojen menembak burung tapi melesat. Terus yang ketiga si Jojen berarti menembak tempat yang membahayakan publik atau bisa disebut dengan ta'addi atau perbuatan melampaui batas. Dan akhirnya membunuh seseorang tanpa kesengajaan langsung. Jadi menurut kelompok kami hal tersebut adalah masuk kategori qatlul khata', yaitu pembunuhan yang tidak disengaja. Karena tidak ada niat dan terjadi karena suatu kegiatan yang berisiko. Nah, maksud kami I'an atau Thalibin juz 4 Shahifah 112. Makanya wa yadkhulu fil khata'ima idza fa'ala ma fihi ta'adda wa tasabbaba fil qatli ghairu muta'ammidin. Artinya termasuk pembunuhan tidak sengaja adalah ketika seseorang melakukan perbuatan berbahaya atau ta'addi yang menyebabkan kematian tanpa kesengajaan. Maklum-maklum semua bisa dikumpulkan. Ini yang kelompok kedua masalah. Si masuk dari kelompok 2 jawab sama kelompok sebelumnya yaitu foto-foto. Alasannya juga sama, cuma di sini diperinci lebih ke kalau di kitabnya di sini takbirnya menjelaskan bahwasanya foto itu dibagi menjadi dua, yaitu mubasyarah sama bisa takbir. Atau yang kasus kita pelajari yaitu kita memburu sebelum kemudian melesat salah sasaran. Kalau yang satu itu contohnya di sini menggali sumur di tanah, kemudian ada orang jatuh ke dalamnya justru meninggal. Nah di sini takbirnya al-khata'u muttafaqun ala wujubil kafarah fihi binasyil kitab wa ijma'il ummah wa sawa'un kana qasul khata'in bi mubasyaratin aw bi sababin wa mubasyaratu ayyamina hadal fa'al kaya betulan wasababu ayyahfira bi'ran fi ardin la yaktibuha fayaqa fiha insan fayaqas. Kemudian singkatnya fayajibu fi adiyat wal kafar. Dalil dari kitab Al-Hawi Al-Kabir juz 12 Shahifah 63. Yang dikatakan kota sedaya kira setunggal kelompok 3. Ini di sela-sela menunggu kelompok 3 sampai dicari mengenai masuk pemburuan ke kelompok sana tersebut. Kalau yang sambal umum langsung bisa ngomong mau.
menawi boten langsung loncat mulai. Jadi kita berdasarkan klasifikasi gaya dan kita pengambilan gaya untuk masuk untuk sampai mana atau bagaimana dan buat gaya itu dari awal. Jadi kemarin itu pasti kalau terjadi kalau niat kan ada tujuan niat deh niat itu betul permohonan betul murni kami membuat si tujuan tidak berniat membunuh manusia melainkan diri tapi bukan diri karena ada tertentu tidak ada maka apa nanti boleh. Terus untuk lagi alat yang digunakan tujuan bukan pistol dan bisa mematikan. Kasus ini tidur atau tidur aman karena niat tujuan tidak tertuju pada manusia tapi mengajak ke jiwa. Maksudnya ya nanti kan tujuannya kan jiwa, ayo mengajak ke ini manusia. Nah, mayoritas contohnya itu kasus itu begini pokok meskipun walaupun sih mengklasifikasikannya menjadi sipil amat dari mungkin kalau yang dijodoh dan sudah tahu itu adalah tidak pemukiman. Nah, tidak pemukiman kan kemungkinan besar kan semua kan selalu ada ya. Nah itu nanti itu gambar itu nanti secara hukum itu mengurangi jadi dia itu gambar dengan pokok. Perbedaan di dalam kalau pokok itu nanti menjadi dalam kata dalam menjadi nanti akan syariat yang diharuskan dari di Jogja juga dari soal itu dua ya dalam bulan ini tapi itu adalah memang contohnya pokok biasanya kemarin ini iya, makanya tadi dari awal saya itu agak janggal kalau dikatakan kotor secara murni seperti yang diuraikan oleh Mas Afri. Ini dari awal kesalahannya Jojo sudah tahu itu tidak boleh tempat untuk bermain senapan atau berlaku mengingat tempatnya ini sangat berdekatan dengan pemukiman masyarakat atau bukannya kalau dari deskripsi itu hutan yang memang dibuat untuk para pencahayaan orang sekitar. Nek sampai yang kotor mengatakan kotor itu tawaratnya yang lain secara umum. Karena dia tahu tidak boleh untuk apa-apa. Nek kotor lah ya. Secara walaupun nanti secara dalil, secara takrif, secara definisi masuk kotor. Cuma lokasinya itu loh Pak yang menjadi masalah. Itu dalil semua yang definisi kalau itu apa itu kalau memang di atas berada kemudian juga tempat yang dilindungi seperti itu kotor iso. Tapi ini jelas aturan dari pemerintah
Lah kok iki jangan ada. Iki apa? Maksud diarani foto kaya itu pas. Sing kalau saya contohnya, kata kalau mengatakan kembali ke ada ya. Udah bersyukur ambil karena lokasinya ini, bukan karena niatnya lagi. Itu maksud kata orang. Lokasi dia saya bersyukur ambil lagi. Terus kalian maksudnya baca apa ya? Enggak. Maksudnya baca apa? Enggak. Nah ini jarak kan? Niat itu jarak. Walaupun dia niatnya enggak apa-apa. Lah kan bahasa kok. Kan dia nih kita enggak bertebak-tebak. Nah, kalau saya kembalikan kepada membahas, coba dicerna lagi. Lokasinya kita pertahankan, jangan sampai hukumnya sama dengan ketika di Indonesia ada di Balikpapan. Oke, kalau yang sampaikan itu kuat secara definisi, tapi ketika nyinggung pandangan ini, maksud sampai tergerak. Hanya itu tak jalan kok. Bagaimana keluarga si korban? Kalau jika menjadikan itu orang jalan. Nah, kira-kira Anda semua dapat macam baru nggak cara berpikir? Kalau memang Anda cuma merupakan ini foto ya, kita mau nggak mau ikut foto nggak masalah. Cuma coba dipikirkan secara positif orang yang menjadi korban. Itu tetap jalan apa dilakukan di tempat yang tidak diperbolehkan. Itu alasannya. Walaupun di ibarat-ibarat itu tidak begitu ada. Dan coba yang kalau sibuk ambil ada nggak kira-kira makhluk yang lain? Kita tunggu dulu. Kalau ini tidak menemukan ya wes, kita katakan ini foto. Tapi nanti diberatkan dari ini masalah pelanggaran pemerintah. Itu seperti Mas. Dalam ya. Dalam. Yang kedua coba dibuang seperti SPM motor, tapi nanti pelanggarannya di mana terjadi ambil satu ambil. Nanti itu mungkin ada atas kelalaian di tujuh. Itu kelalaian sebelum mulai. Jadi kita sampaikan keberatan kalau langsung dikatakan contoh. Yo tak itu bener kabeh ya kita. Itu betul semua. Cuma saya keberatan kalau langsung foto itu seakan-akan yang rekor nyawane agak-agak dari orang beda-beda pemanggungan itu rekor itu. Dan nanti sudah saya kasih solusi ini kalau difotoin, tapi nanti ada tambahan konsekuensinya di Jawa Barat ya. Gua tapi untuk takdirnya masuk semua. Tapi diurutkan al-mawsu'ah dia kalau bawa pakai ini model ada urutan pada salah kalau dengan awal di batu kore anak itu diurutkan. Nanti diurutkan nanti silakan kemarin untuk menanda jawaban dari paling akhir poinnya itu paling baik ya. Ibarat nakal paling baik. Jadi gini Pak Mas. Resumnya akan disampaikan oleh masyarakat. Ini penggambaran orang ini kalau masuk pembunuhan model tersebut dalam artian model niatnya madani nembak manok tapi malah kenanya kepala orang itu termasuk foto sebuah ambil atau ambil itu mikirnya sangatnya sama jawaban pun sedaya di foto tapi rasanya pun ada kurang impas masa mau foto masa mau di foto ini melalui warna opsi ini dimasuk dari foto ditambah itu
ditambahi kali takzir saking hakim apa dimasukkan ke Sibu Aktif. Balik bahasa ini wonten jawaban Sibu Aktif wonten ingkang masuk. Apa setuju niku foto terus ditambahi dua. Ini dari kami menemukan dari kitab Bidayahul Al-Mustashriqin itu apa takzir atau hukuman negara jika ada pelanggaran kepolisian. Dikarenakan dengan Johnson menembak di area publik yang berbahaya, terus dia dianggap melakukan ta'addi atau kelalaian berat. Jadi di sini kami apa? Kullu ma fihi idrarun linnasi aw ta'ad pada hakimi fihi ta'ziru bima yarahu. Artinya setiap perbuatan yang membahayakan manusia atau melampaui batas, maka penguasa boleh memberikan hukuman takzir sesuai yang dianggap tepat. Dunia Samifa 260.
Yes, langsung misalnya ada soal. Jadi kita apa namanya jawabannya mungkin sesimpel mungkin. Tapi keterangan-keterangan tadi yang dari mengalir kemudian dari teman-teman yang ada khotbah sahabat dan mubasyirah juga masuk. Tapi sebagai catatan kaki awal untuk sebagai tambahan informasi. Usul jawaban yang mungkin bisa menyelesaikan dari pertanyaan ini, saya mau jawab dari awal. Jadi pertama kasusnya pembunuhan yang dilakukan John bisa dikategorikan sebagai pembunuhan khata. Ya, kita semua sepakat ya. Akan tetapi, nah ini mungkin tambahannya di sini. Akan tetapi dalam kasus ini dia juga berstatus sebagai pemberontak atau pelanggar aturan pemerintah. Karena dia melakukan pembunuhan di area yang dilarang oleh pemerintah. Jawabannya kasus mana bukan? Terus maknanya dari masalah hukumannya kan urusan pemerintah. Cuma kita jawabnya gitu, pembunuhan bapak, tapi dia juga berstatus sebagai pelanggar aturan pemerintah. Mungkin itu yang aku untuk segera selesai daripada masalah yang kita bahas sore ini. Nah, ini juga disebutkan yang terus saya sebutkan tadi nih. Al-aslu bil maqarrati at-tahrim. Hukum asal daripada membuat kerusuhan atau hal yang berbahaya haram. Wadam obat wajib. Kemudian kita melakukan defensi tindakan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, hukumnya wajib. Wala yajuzu li ahadin an yatasarrafa fi mulki bima yulhiqu dharar bil ghairi. Maka tidak boleh bagi seorang pun untuk mentasarrufkan kepemilikan hal yang dia miliki, akan tetapi berakibat bahwa bahaya bagi orang lain. Kullu ma fihi idrar ini pas kita. Dan takzir ifau ila ra'il imam bi maslahatin nas. Sementara hukuman takzirnya diserahkan kepada pemerintah. Kalau tadi di pasalnya yang dibacakan situ Mas Bapak itu, itu informasi itu juga bisa dimasukkan di dalam jawaban. Kalau hukum takzir Indonesia asal ini mau masuk ya? Hukum 15 tahun penjara. Maksudnya takzir ya? Soalnya saya nggak terima kita cuma kotor bahwa kendengan. Itu sholat atau tempat lain gitu. Apa kalian lain apa? Terus hari mana? Pak kita hasilnya dibawa dengan hakim malu. Kita hasil secara apa? Secara hukum syariat. Kita hidup di Indonesia, jadi jawabannya kayak coba nih, tapi kita ambil praktis ya, dan sudah ada pasalnya, kan? Kan di sini juga di dunia juga disampaikan juga. At-takzir yufawwadu ila ra'yil imam bi maslahatin nas. Urusan takzir dari Allah terserah pemerintahan.
Wama nasofihi minal komubat kamar syi'ah minal syi'ah. Apa sih ini? Nah, jadi saya kirim jawab. Kalau maksudnya sama, itu punya teman-teman semua. Cuma jawaban nomor 1 apa gitu ya? Ini kan nah ini, pembunuhan yang dilakukan oleh Jojon termasuk kategori pembunuhan Allah. Akan tetapi dalam kasus ini dia, nah ini yang harus ditegaskan, dia juga berstatus sebagai pemberontak atau melanggar aturan pemerintah karena dia melakukan pembunuhan di tempat yang dilarang oleh pemerintah. Guys, seperti itu. Kalau pakai kasih catatan kaki yang pasal, kirim aja sekalian ke grup. Aku mau pasal 15 tahun loh. Maksudnya yang jadi terakhir dari asal dilakukan. Ini sambil melakukan sebaya jadi masuknya tetap di kotor pembunuhan yang kotor, tapi dia termasuk gugur atau menantang pemerintah karena melanggar aturan pemerintah dan hukumannya dikembalikan kepada pemerintah. Maka itu masuk sebaya sambil masuklah dan dari dunia dan juga masuk. Kategori takzir karena itu tempat tidak boleh untuk membunuh, malah tidak boleh membunuh. Di deskripsi masalah yang kedua dari Mas Firdan. Pada hari Jumat, para pria berbondong-bondong menuju masjid untuk sholat Jumat. Demikian pula Albert. Lanjutkan pertanyaan kedua itu. Jadi kapan masuk ke sini? Apa kewajiban syar'i yang harus dilakukan Jojon kembalikan ke pemerintah? Makanya kan pokoknya belum bukan itu pertanyaan beliau, kan amal apa bapak oke saya tapi iya Indonesia mungkin di dalam sana perspektif Islam dulu deh. Itu makanya kita tambahin kalau sing nomor saya nomor 1 tadi. Kan dia karena dia melakukan penembakan di area yang dilarang, maka dengan statusnya tersebut dia dikenakan takziran yang bentuk takzirannya diserahkan kepada pihak yang berwajib selesai. Cuma kan dulu hukum pembunuhannya belum selesai. Itu makanya aku bingung loh. Ngobrolnya terus. Itu maksudnya apa takut? Jadi dari dijawabnya hukuman syar'i tentang khotote menawi tentang buat kan sama dikembalikan pemerintah itu berarti double masukkan jawaban monggo. Jawaban yang kedua, apa kewajiban syar'i yang harus dilakukan Jojon terkait hukum pembunuhannya, bukan terkait hukum melanggar.
kewajiban syar'i yang harus dilakukan oleh Jojon dari kelompok 6. Tadi kan dikategorikan kotor-kotor. Jadi kewajiban syar'i yang harus ditunaikan oleh Jojon ada 2. Pertama, Jojon wajib membayar diat mukhafafah, yaitu berupa 100 ekor unta yang dibagi menjadi 5 kelompok berupa 20 ekor, 20 jadarah, 20 pintu labun, 20 pintu labun, dan 20 pintu mahkot. Yang mana 100 ekor unta itu diambil selama 3 tahun dan diambil pada akhir tahun. Akan tetapi jika dalam daerah Jojon tidak ditemui unta, maka Jojon harus mengeluarkan uang senilai dengan 100 ekor unta tersebut. Nah, kewajiban yang kedua, Jojon wajib melakukan kafaroh berupa memerdekakan budak mukmin yang selamat dari cacat. Tapi pada era sekarang kan tidak ditemukan budak, maka Jojon wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan jika Jojon tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, maka itu masih menjadi tanggungannya sampai dia mampu untuk berpuasa. Makhot pertama, Fathul Qarib dalam Masjid Saifah 273. Al-Mukhafafatu bisa berarti pada Jamarin Kaumil Musini Mi'atun Minal Ibili Wal Mi'atu Mukhamasatun Wa Ishruna Miqotan Wa Ishruna Jada'atan Wa Ishruna Bintu Labun Wa Ishruna Ibnu Labun Wa Ishruna Bintu Makhot. Kama tawajabatil iktu ala fadilin wa atlatin Ukhidat min ibilin min ibili man wajabat alaih. Wa ilman nakun lahu ibilun fatu'khadu min goli bi ibili bayajatin berdiyin Au qawbilatin badawiyin. Wa ilman nakun fil baldari awil qawbilati ibilun fatu'khadu min goli bi ibili akrabil biladi abil qawbili ila mawdi'in hati. Fa'imudi manil ibilu intakola ila Madinah. Dia yang diringankan karena membunuh seorang laki-laki majikan muslim adalah 100 ekor unta. Ini hadis wau. Keterangan ini menunjuk jika unta tidak ditemukan, maka dia wajib mengeluarkan uang senilai 100 ekor unta tersebut. Makhot yang kedua, kafarah dari Al-Hawi Al-Kabir Juz 3 Saifah 127 sampai 128. Yajibu ala qatili nafsi muharramati kafaratun lihaqillahi azza wa jalla sawa'an kana al-qasru hamdan aw shibla amdin aw khata'an wa sawa'an afa awliya al-maqtul al-diyah al-mustahiqqah musaqqah aw lam yakfu wa sawa'an kana al-qatilu rashidan aw sabiyan aw majnunan wa hadhihi kafarah ya itqu raqabatin mu'minatin salimatin min al-ayub allati tadurru bil amal abil kasbi. Atani fa'inam yatamakan min iski raqabah li'adami wujudi raqib aw li'adami qudratihi ala iqta fasya musyarraini mutadafi'ain fa'in ajaza ala siyam fa'innahu la yajibu alaihi qat'an li'adami wurudihi bal tabqul kafarah bidimati hatta yaqdira alaiha. Ini menurut gua sambung jamek syamil ini bener-bener semua ya. Kan sama saya nggak sih jadi buat bisa jawab sampul nih bu, insya Allah ya jawaban sedaya ada sama. Betul ya, muhal di Indonesia buatan 100 orang kok muhal banget. Yang siji ya jarang yang kepemimpinan. Ini sampul. Nah, pulau dari moderator itu cocok dan ayu bawa dengan hakim dikembalikan ke hakim bersama hakim. Kayu sopan. Gini, saya tidak setuju dengan kata-kata ngomong. Seyufawadu itu statusnya jenis sebagai pemberontak. Tapi kalau status pembunuh tetap ini jalankan. Jawab pojok langsung yufawadu hakim. Berarti apa? Tidak ada ngomong. Pemerintah tidak ada kritis sama sekali di kita. Jadi jawab pemberontak itu tetap seperti yang disampaikan tadi. Panjang, lebar, selesai. Konteks ke-Indonesiaan alat ditopong orang urusan DP. Makanya tadi kan yang mungkin gue sampai bingung itu hanya cuma status dia sebagai gubernur itu. Nah, soalnya satu khotob, ya khotob itu dia mau apa itu?
Aku sih tak setuju kok ngono iku mau asline. Kok iso dia mukhafafa? Nah, maka jawabmu enggak boleh seperti itu. Yang boleh di yufamat ilal hakim itu cuma urusan azir. Tapi kalau urusan dia ini syariat, diri hakim memakai atau tidak itu urusan lain. Nah dulu, sebab kamu macam mana? Kalau buyut kau itu atau apa lain? Nah, kan kalau kau ingin nyokong tak biasanya ni orang bercakap apa jawab? Sama sampai pun sami. Mungkin lah kan aku tahu lah orang sini gitu. Ingat sanes. Masalah. Dewa wonten ngacem. Dewa boleh. Nah sami. Nah, Kami makhluk itu. intinya sama. Intinya sama. Jadi makhluk tidak lain ada masalah gitu. Nah, jadi itu loh jawaban saya jangan Twitter. Yang takzir itu cuma harus tak ada itu. Ya. Maka dengan statusnya tersebut dia terkena takzir. Statusnya sebagai pemberontak atau orang yang melanggar aturan pemerintah. Itu tidak masuk. Ini jawaban pembunuhan tetap sama, nggak boleh ini salah Pak Hakim. Wah, Hakim tolong. Tapi pun apa? Sudah ada ini lah. Tapi pun apa? Cuma kata-kata tak sesat. Kurang cita-cita kayak si Jujur mana si penegak itu kan ada dia apa ada kafarat. Nah kafarat itu kan bukan dia sama Allah. Dia kafarat itu begini mau tidak begini kalau baru itu kan ada dia kafarat bedanya sama dia boleh kan sebenarnya sama 100 juta. Tapi dia kafarat itu sebagai itu akilah itu keluarga dari jalur bapak. Sedangkan jawab itu betul murni dari hartanya si penegak. Yang mau dia pembolador sebenarnya sama 100 juta, tapi dia pembolador itu sing tanggung jawab murni dari hartanya si jujur. Kewajiban syarat sing tadi si jujur ini dia mau apa? Dulu di Indonesia ada itu, pakai urusannya mungkin dirugikan atau lainnya. Yang kedua itu kafarat adalah belum sudah gagal juga, kafarat itu langsung puasa 2 bulan. Pemanen bisa langsung dengan pemerintah si Pak Zina Jujur ini karena kesembronoan Jujur di tempat publik menembak itu mungkin dia mengkhawatirkan si Jujur yang harusnya dibayar akhirat bisa ditimpakan dengan si Jujur kabeh. Jadi mungkin dia deh nek standarnya kita mau apa? Nanti sebenarnya dari akhirat jadi takzir utama kan si Jujur. Nek kalau boleh usul dengan mereka, tapi kita tidak boleh. Nek kewajibannya cuma dia apa sama kafarat puasa 2 bulan. Ini kalau saling oleh kesimpulannya pun Bismillahirrahmanirrahim. Itu hukuman tersebut, hukuman si Jujur tetap ini kan termasuk pembunuhan yang kotor. Hukumannya tetap dia apa? Yaitu langsung lawan ini uang sampai 100 juta dan kafarat yaitu langsung lawan di puasa 2 bulan berturut-turut. Itu tentang foto dan ada pun di masalah Kalau langsung nggak cocok juga Pak. Itu pertanyaan juga. Pertanyaan dong. kewajiban syar'i. Ini usah terang jabatan syar'i. Kalau secara loncat-loncat, kamu kalau pengen loncat nanti setelah menerangkan ilmu nabi, maka yang paling cocok untuk sudut
sudah gede Indonesia ini gitu. Oh coba loncat, benar Pak? Kewajiban saat ini itu terapis. Nanti konklusinya di akhir silakan. Si bapak yang cocok sini, mau tangannya. Saya ulangi di Diet Bapak itu adalah 100 onta yang dibagi 5 golongan tadi. Terus diangsur 3 tahun. Jika tidak memiliki onta di daerah tersebut, maka diganti dengan uang senilai 100 onta tersebut. Yang kedua adalah kafarat, yaitu memperdagangkan budak. Jika tidak ada, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Jika masih tidak bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka tetap menjadi tanggungan puasa orang tersebut. Maka tadi sudah ada dari Tabul Warik dan Hawi Al-Kabir. Terus masuk ke pembahasan bugot atau yang menentang pemerintah tadi. Itu hukumannya dikembalikan kepada pemerintah. Untuk pasal-pasal tadi bisa dimasukkan. Al-Fatihah. Masuk ke soal yang nomor 2, deskripsi masalah yang kedua dari Mas Kida. Pada hari Jumat, para pria berbondong-bondong menuju masjid untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Demikian pula Albert. Setelah mandi dan merapikan diri, ia berangkat ke masjid dengan berjalan kaki. Dalam perjalanannya terlintas dalam pikirannya untuk nazar melaksanakan sholat tahiyatul masjid dengan harapan agar pahalanya bernilai seperti pahala ibadah wajib. Namun tidak ada bayangan atau ada yang perlu tasawur sebagai musyafirin. Jadi bayangannya itu ada orang ingin sholat Jumat. Dan dalam artian kan ingin sholat Jumat berarti kan mesti di masjid, Oke, ada orang sholat Jumat, terus dia nadar dalam artian berarti mewajibkan dirinya untuk tahiyatul masjid dengan niatan supaya pahalanya menjadi pahala wajib. Ada yang perlu kita sorotkan? Jika tidak, langsung masuk ke soalnya. Sudah kalau itu si pria tersebut jadi sholat tahiyatul masjid itu kan Albert itu terproses. Nah, dia kan ragu ini padu bukan, jadi dia pun hati-hati untuk ngambil hati-hati terus apa dengan langsung masuk ke soal ini. Soal apakah sholat sunnah yang dinadari, apakah sholat sunnah yang dinadari wajib menyebutkan pagi? Apakah sholat sunnah yang dinadari wajib menyebutkan fardiyah dalam niatnya? Ulang sulit. Apakah sholat sunnah yang dinadari itu ketika niat wajib disebut fardiyah? Harus ada lafaz fardiyah. Misalnya sunatan fardiyah. Sekarang kuning. itu kan biasanya nami sholat fardu kan ada musolli, fardu, ini. Nah, ingkang ada wajib musolli fardu niki apa betul? Cek angin urusan sholat tahiyatul masjid, sholat tahiyatul masjid. Masalah gimana? Sholat tahiyat rakaat tahiyatul masjid itu ada dari Bismillah ta'ala. Masalahmu gimana?
saya boten ya, saya boten sebentar. Sunat tadi bulan. Sholat tahiyat al-masjid. Ya, gimana? Si budak kan kelapa ya. Ini sunat ada. Terus masalahnya gimana? Itu tetap musolli tahiyatul masjid atau kemudian musolli fardhu tahiyatul masjid. Saya nadarnya ya. Diadain nanti ya. Nanti macam pun. Gak ada sepengetahuan mulai sholat zuhur itu cetok lima tuh. Harus itu. Lawannya harus fardhu dulu. Saya betul tak akan diusulkan apa rokaatin yang ada itu di fardhu ini. Saya lanjut ya. Enggak ada takbir enggak yang harus sholat wajib untuk rukun fardhu ada. Betul enggak? Ya? Betul enggak itu masalahnya? Mengingat kok masalahnya kok. Enggak ada ya, semoga aku sekali itu sholat, semoga nanti ngaji dibahas, semoga itu selamat datang. Bersama apa ibadahnya? Dari saya. Kalau dari kualitas. Insya Allah sama jelas itu. Yang penting itu mata nadir kalau diadari masalah latihan itu. Kalau sih malah jadi Bahas. Jadi dia itu mengambil dari beberapa keterangan tarbiyah gitu. Mafhum itu yang dimaksud. Padahal kan misal misal orang menyebut fardu bersolat sudah otomatis fardu takyin di dalam kata-kata gugur itu sudah takyin waktu dan takyin fardu karena mahal niat filbal orang terkini lesan masalah itu dulu. Kalau kamu paham konsep dari itu fardu ya sudah itu maksudmu ya kan lagi nggak ditalafut mau memang ya Allah. Jadi kalau dianggap dari pemahaman apa, misalnya niat itu pada akhirnya talafut itu pada akhirnya semua ulama katakan juga bagian dari niat. Kata yu'inu ala niat dia benar. Talafut bibinya itu faedahnya yu'inu al-musalli ala niat. Ketika kita melafalkan itu bahannya dan fungsinya bantu dan jangan dianggap itu sebagai pemisah orang muda berarti tidak tidak mau. Lain kan kita bagi amat tapi ada talak ini macam orang tak mau ada talak ini macam begini sih bos. Ini
tidak ada masalah ini gitu. Nah kalau kan sudah, aku nanti tanya ke masjid tapi tak ngerti nada. Sudah, kalau aku ketika Allah baru berarti kamu sudah mencapai itu semua yang saya lakukan. Tapi ini jelas sholatnya tanya ke masjid tapi nada sudah, nada otomatis Pak. Menurut kalau kamu mau membahas talafurnya, maka bagi saya sia-sia karena talafur itu qabla syuruh. Jadi dari itu nggak tahu sebenarnya ya, kalau kita bahasan yang dulu gitu. Oh ya nggak tahu Pak. Maka mungkin aku bingung sampai mau membahas talafurnya atau mau membahas hafsahnya. Ketika Anda mengatakan tarbiyahnya itu perlu apa enggak, kan harus ada otomatis. Kalau menurut saya gitu. Tapi pun boleh silakan ini. Yang kedua berkhusus juga harus menghafal anunya. Terus yang sesuara sangat hafal ini karena sesuara faktor bagaimana mesti bertayu masalahnya. Terus kata-katanya masalahnya istiadat kawasan faktor misalnya contohnya usolli faktor asli. Ini contohnya. Penting itu istiqor tahu nek sholat ini sholat wajib bener. Soalnya dengan menghadapi itu kita karena sholat nafilah sing apa sing ada waktu dan sunnah zikir dan lain-lain itu wajib positif ini takjil tidak ada takjil. Soalnya orangnya kalau ini sunnah sholat sunnah takjil Fardiyah itu istiqlal tahu tidak fardiyah faktor itu bukan harus perlu melafalkan menjawabkan fardiyah. Saya dengan itu bisa mewujudkannya usolli faktor di usolli faktor asli. Tapi ini jauh dilanjut lawan dilanjut istimewa sih dijawab betul-betul saya terus dijawab ya karena ketika aku otomatis paham kita betul bahasa paling next ini kelihatan nomor 3 saya pun sakit Mas Nizar. Dilanjut yang nomor 45. Lanjut deskripsi masalah dari Mas Najar. Fulan mulanya adalah orang kaya raya, namun tinggal di lingkungan dengan pergaulan yang pola hidupnya buruk. Seiring berjalannya waktu, Fulan terpengaruh dan mencoba berbagai perbuatan maksiat seperti berjudi dan mabuk-mabukan. Akibat kebiasaan buruknya itu, harta Fulan habis. Ia terlilit banyak hutang dan akhirnya kesulitan memenuhi kebutuhan hidup pokoknya. Dalam artian menjadi fakir atau miskin. Terdapat kekhawatiran bahwa jika Fulan diberi zakat, dana tersebut justru akan digunakan kembali untuk berjudi atau mabuk-mabukan oleh Fulan. Ada yang ingin bertasawur ke Mas Najar? Lanjut awal dan soal kita lihat ini pengkerucutannya ini dia berhak menerima zakat karena fakir atau miskin atau karena terlilit hutang. Karena di situ ada kata-kata terlilit hutang. Karena terlilit hutang. Itu makanya masukkan jawaban orang tahu gimana. Soalnya nak terlilit hutang yo fakir kok. Iki yo fakir. Yang bingung fakir ya terlilit hutang. Apa? Double.
langsung soal lawan jika sudah dibahas soalnya. Diskusi masalah sudah dibahami, langsung masuk ke soal. Apakah fulan termasuk mustahik zakat berdasarkan kondisinya saat ini? Apakah fulan tersebut termasuk mustahik karena kondisi tersebut? Monggo jawaban dari yang mendapatkan. Dari atas ini, kagum ikan nomor hutan dan itu hutannya tidak kagum maksiat aku mabukan apa dapat tekan sanes. Itu disebabkan apa? Hutangnya itu disebabkan karena maksiat. Dan yang beda itu utang dan utang ini kan berhenti maksiat kalau akan sanes. Namun ini asalnya guru-guru lagi maksiat apa buatan sebab utang itu gara-gara maksiat apa buatan Berarti gambaran ini asalnya wong sugih, orang kaya raya terus bermaksiat, akhirnya miskin, pas miskin masih bermaksiat tadi, akhirnya utang meneh nilai akan kanggo maksiat meneh. Langsung langsung jawaban monggo. Soal pertama, apakah termasuk mustahik zakat? Monggo tadi. Kami menjawab dari kelompok 1 kitab dari Bidayatul Muqtas ini kalau buatkan mengasakan Fa'ingkana limaksiatin kazina wasyud bil khamri lam yukti wabilat taubati bi anahu i'anaton ala maksiati. Jika utang itu digunakan untuk kemaksiatan seperti zina atau minum khamr, maka tidak diberi zakat sebelum ia bertobat, karena memberi kepadanya adalah membantunya untuk berbuat maksiat. Jika wanita mati hasil niku napa zakatnya dewa damel maksiat. Apakah termasuk mustahik zakat? Fa'ingkana limaksiatin kazina wasyurbil khamri lam yukti qabla taubati bi annahu i'anatul ala maksiati. Kan itu orang membeli zakat. Kalau memang terindikasi untuk maksiat tidak boleh. Benar? Pahamannya? Nah, baikana saat dunia apa? Saat dunia baikana dari maksiat. Dan hartanya ini untuk maksiat, berarti kan ada zakat di bahas itu. Kalau mu'alif terusannya apa kan? Gitu.
Nek ingkanan itu nek malih apa wong sing arep zakati ya dibahas barangnya yang mau zakatnya si penerima, calon penerima ini yang dibahas katanya dia ada masalah, mungkin bisa masuk jawabanmu. Tapi nek pemahamanku secara singkat itu mah yang dibahas duit dan muzaki yang mau berikan kepada calon. Bahwasakan walgorem inistat dan nafsihi ayni gorodi nafsihi min aklin walusin au hajin au jihadin wa namidalika digoyi maksiatin wati lil ayat fa'in li maksiatin kazina wa syubdil khamri lam yaqqa qabla taubati li annahu i'anatun ala maksiati. Walgorimu inistat danaa dinafsihi ayli gorodi nafsihi min aklin walusin au min hajin au jihadin wa namidalika Fa'ingkana limaksiatin kazina wasyudul khamri man yota qabla taubati. Tapi di situ tidak menerangkan dan bukan mustahil. Ini status orang yang mau kue mengikuti zakat sebulan mau. Nek aja wong iku utangnya guru-guru maksiat, maka kamu nggak boleh kasih. Tapi ada nggak? Ibarat kalau sudah bukan mustahil, nah itu terus